Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Pada sekretaris semuanya tadi udah di absen? Oke, mantap. Semua hadir ya? Oke, mantap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Bapak yang memimpinnya. Oke. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Pada hari ini Bapak akan mengajarkan tentang notasi musik. Apakah semua udah mengerti tentang notasi musik? Belum? Atau ada? Coba angkat tangan. Belum? Oke. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang notasi musik. Kalau ada yang penting ditulis ya. Mohon disimak baik-baik. Oke. Notasi ialah sistem penulisan musik. Notasi musik artinya sistem penulisan hal-hal yang berhubungan dengan musik. Pada masa dulu, sebelum ditemukannya notasi musik, sebagaimana sekarang, belajar musik dilakukan dengan cara meniru. Yang ditiru adalah orang lain yang sudah bisa bernyanyi atau bermain musik. Guru memberi contoh, lalu murid menirukannya. Kemudian digunakan kode-kode atau tanda-tanda yang berfungsi sebagai tulisan musik. Tanda-tanda demikian pada masa dulu disebut noma atau baca norma. Noma ada yang berupa garis, ada pula berupa rangkaian titik. Gerak naik dan turun pada garis atau titik akan memberi petunjuk apakah melodi lagu naik atau turun sesuai dengan arah garis titiknya. Notasi musik secara umum mulai dikenal sekitar abad. Pada masa itu, Guido di Arezzo atau 1995 atau 1050 menemukan cara membaca dengan menggunakan suku kata seperti do, re, mi, fa, sol, la, si. Suku kata itu berasal dari syair lagu Santo Yohanes. Suku kata ut diganti menjadi do, yaitu singkatan Dominus yang artinya Tuhan. Notasi musik pada pokok terdiri dari dua bagian. Yang pertama, disimak ya. Yang pertama, notasi balok yaitu berupa lambang. Atau sambil ditulis, boleh. Bapak ulangnya ya. Notasi musik pada pokok terdiri dari dua bagian. Yang pertama, notasi balok yaitu berupa lambang atau gambar not atau tanda baca lainnya dalam sangkar nada. Yang kedua, notasi angka yaitu berupa angka seperti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan tanda baca lainnya. Yang kedua, kita masuk pada sangkar nada. Sangkar nada pada notasi balok, lambang-lambang nada ditulis pada balok atau sangkar nada. Sangkar nada disebut juga dengan garis para nada, terdiri dari 5 garis sejajar yang masing-masing garis berjarak sama. Sangkar nada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Spasi adalah ruang di antara dua garis, adapun garis dan spasi dihitung dari bawah. Not-not dapat ditulis pada garis atau pada spasi. Not yang ditulis pada garis disebut dengan not garis. Pada not angka, not ditulis dengan menggunakan angka-angka. Oke. Notasi angka ini biasanya dipakai dalam musik vokal. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Notasi irama. Irama adalah gerak musik. Gerak musik terjadi akibat perbedaan nilai not dan tanda diam. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa notasi irama adalah penulisan not-not yang berbeda-beda nilainya. Notasi irama sering pula disebut notasi ritmik. Di sini ada yang mengerti tentang ritmik? Ada? Enggak? Oke.
Ritmik artinya gerak musik tanpa nada yang adanya lah variasi bunyi yang mengarah kepada keindahan musik. Oke. Dalam notasi irama, ada dua unsur pokok yang sering digunakan, yaitu not dan tanda diam. Kita masuk ke bagian 4, bentuk dan nilai not. Not mempunyai bentuk yang berbeda-beda masing-masing. Masing-masing bentuk akan membedakan nilai dengan not yang lain. Bapak akan tampilkan nanti di depannya. Adapun bentuk, nama dan nilai not tersebut. Oke. Dari bentuk dan nilai not pada contoh di depan. Bagaimana bentuk not? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana bentuk not. Secara umum, not terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, tangkai, dan bendera. Namun tidak semua not memiliki semua bagian tersebut. Mari kita simak sejenak tabel dari beberapa macam bentuk not. Untuk dapat lebih memahami tentang bentuk not, kita akan menggunakan sebuah perumpamaan. Pertama, kita umpamakan bentuk not seperti pizza. Lezat. Not penuh kita ibaratkan seperti satu buah pizza utuh yang siap disajikan. Not seperdua kita ibaratkan seperti setengah bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 2 bagian. Not seperempat kita ibaratkan seperti seperempat bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 4 bagian. Not seperdelapan kita ibaratkan seperti seperdelapan bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 8 bagian. Not seper-16 kita ibaratkan seperti seper-16 bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 16 bagian, dan seterusnya. Jadi, secara singkat, satu buah pizza penuh terdiri dari 2 potong pizza seperdua. Satu buah pizza seperdua terdiri dari 2 potong pizza seperempat. Satu buah pizza seperempat terdiri dari 2 potong pizza seperdelapan. Satu buah pizza seperdelapan terdiri dari 2 potong pizza seper-16, dan seterusnya. Dari perumpamaan itu, kita telah belajar tentang bagaimana bentuk not balok. Pada tahap ini, perlu diketahui bahwa kita belum dapat membaca notasi balok. Namun setidaknya, kita sudah mempunyai cukup modal untuk ke tahap selanjutnya. Semakin kita mempelajarinya, akan semakin terbiasa dengan berbagai macam bentuk. Didapat berbagai persamaan. Dengan demikian, hubungan masing-masing nilai not adalah kemudian Bapak akan menjelaskan tanda diam. Pada prakteknya, suatu lagu selalu ada masa istirahatnya. Tanda untuk itu dipakai tanda diam. Tanda diam dalam musik mempunyai aturan-aturan, misalnya diam selama 4 ketukan, 2 ketukan, 1 ketukan, setengah ketukan, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu dibuatlah bentuk tanda diam sesuai dengan nilainya. Tanda diam penuh ditempatkan di bawah garis keempat, sedangkan tanda diam setengah ditempatkan di atas garis ketiga. Akan belajar tentang apa itu tanda diam. Tanda diam adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan waktu diam atau jeda dalam musik. Ketika terdapat tanda diam pada notasi balok, kita tidak perlu membunyikan suara, namun tetap menghitung ketukannya. Sama seperti not atau titik nada, tanda diam juga memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan nilainya masing-masing. Berikut beberapa tanda diam yang umum digunakan pada penulisan notasi balok. Yang pertama adalah whole rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not penuh, whole note.
Yang kedua adalah half rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not setengah, half not. Yang ketiga adalah quarter rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not seperempat, quarter not. Yang keempat adalah eighth rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not seperdelapan, eighth not. Yang kelima adalah sixteenth rest. Tanda diam ini memiliki nilai yang sama dengan not seper-16, sixteenth not. Agar lebih dapat dipahami, mari kita simak contoh dari masing-masing tanda diam berikut. Contoh whole rest, tanda diam penuh. Contoh half rest, tanda diam setengah. Contoh quarter rest, tanda diam seperempat. Contoh eighth rest, tanda diam seperdelapan. Contoh sixteenth rest, tanda diam seper-16. Contoh kombinasi. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa tanda diam juga memiliki beberapa bentuk seperti pada not atau titik nada. Semoga materi tanda diam pada video kali ini bisa dipahami dengan mudah. Dan sebagai evaluasi, pada video kali ini, apakah kalian tahu berapa jumlah ketukan dari gabungan tanda diam seperempat dan seperdelapan? Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Beri juga penjelasan singkatnya menurut kalian masing-masing. Dari contoh yang Bapak tampilkan tadi, kita ketahui persamaan nilai antara not dengan tanda diam sebagaimana pada tabel yang Bapak tampilkan tadi di depan. Tanda titik. Not dan tanda diam dapat diperpanjang nilainya dengan membubuhi titik di belakangnya. Nilai titik berbeda pada notasi angka dan notasi balok. Pada notasi angka, nilai suatu titik adalah satu ketukan. Dua titik nilainya dua ketukan. Pendek kata beberapa jumlah titiknya, sebegitu pula jumlah perpanjangan ketuk not di depannya. Pada notasi balok, nilai titik adalah setengah dari not di depannya. Dengan kata lain, nilainya berubah-ubah sesuai dengan nilai not di depannya. Jika di belakang not ada dua titik berturut-turut, maka nilai titik yang kedua adalah setengah dari nilai-nilai di depannya. Hal serupa juga berlaku untuk tanda diam. Aturan penulisan not. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang tata cara penulisan not pada sangkar nada ialah kepala not bentuk lonjong, besarnya sesuai dengan besar spasi pada sangkar nada. 2. Tangkai not. Tangkai not dibuat tergantung pada letak kepala not pada sangkar nada. Yang kedua, tangga not ke atas ditarik dari sebelah kanan kepala not. Yang ketiga, bendera not ditulis ke arah kanan baik untuk not yang bertangkai ke atas maupun yang bertangkai ke bawah. Birama, ya semua diperhatikan ya. Oke. Birama, setiap kali saat kita menyanyikan satu lagu
Ada aksen-aksen yang muncul dengan teratur. Aksen-aksen yang muncul teratur dan berulang-ulang disebut birama. Dengan demikian, dalam birama ada dua macam pukulan yang datang silih berganti, yakni pukulan bertekanan, beraksen, dan pukulan tidak bertekanan atau ringan. Pukulan beraksen disebut tesis dan pukulan ringan disebut arsis. Dalam penulisan lagu, setiap aksen-aksen yang muncul dibatasi oleh suatu garis lurus. Garis lurus tersebut dinamai dengan garis birama. Ruang yang dibatasi oleh garis birama disebut ruang birama atau bar atau mat. Pada bagian akhir lagu ditandai dengan dua garis tegak lurus. Satu diantaranya yaitu garis terakhir dibuat lebih tebal. Tanda birama ditulis pada awal lagu sesuai tanda kunci. Nanti Bapak tampilkan di depannya, tolong ditulis, oke? Oke. Angka pada bagian atas dari tanda birama menyatakan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Angka pada bagian bawah dari tanda birama menyatakan nilai not yang menjadi satuan ketukannya. Dengan demikian dapat diartikan 2/4 artinya 2 ketuk tiap ruas birama. Satu ketuknya adalah not 1/4. Not 3/4 artinya 3 ketukan tiap ruas birama. Satu ketukannya adalah not 1/4. Pada tanda birama 2/4 aksen berikut muncul sesudah hitungan 2 atau sesuai dengan angka atas tanda birama. Jenis birama. Tanda birama dapat dibagi atas dua bagian, yakni 1. Birama sederhana, 2. Birama bersusunan. Birama sederhana adalah birama yang angka atasnya terdiri dari angka 2, 3, dan 4. Contoh 2/4, 3/4, 4/4. Birama bersusun adalah birama yang angka atasnya merupakan kelipatan 3 dari birama sederhana. Contoh 6/4, 9/8, 12/8. Biasanya lagu-lagu bertanda birama bersusun lebih lincah dari birama sederhana. Contoh lagu yang bertanda birama 6/8 adalah lagu Desaku Yang Kucinta, ciptaan El Manik. Irama. Irama dan birama adalah dua hal yang sangat erat hubungannya. Irama dapat dirasakan lewat indera pendengaran. Sedangkan birama dapat dilihat dari penulisannya. Irama terjadi karena rangkaian not yang berbeda nilainya. Perbedaan nilai-nilai not dalam suatu rangkaian akan menimbulkan gerak musik. Gerak musik akan lebih hidup lagi dengan adanya aksen-aksen pada birama. Kita akan belajar tentang apa itu tanda birama dan nilai nada. Sebelum kita belajar tentang tanda birama dan nilai nada, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Istilah-istilah tersebut adalah tanda birama, time signature, garis birama, bar line, dan ruas birama, bar. Tanda birama adalah tanda untuk menentukan jumlah ketukan dan jenis not pada setiap ruas birama. Garis birama adalah garis vertikal yang membagi staf menjadi beberapa bagian. Ruas birama adalah ruang yang berada di antara garis birama. Ada banyak sekali tanda birama yang bisa kita gunakan dalam penulisan notasi balok, mulai dari 2/4, 3/2, 4/4, 6/8, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mari kita simak contoh berikut agar dapat lebih paham tentang tanda birama. Tanda birama dituliskan pada staf secara vertikal. Kita coba mulai dengan contoh tanda birama 2/4. Angka 2 pada birama 2/4 menunjukkan berapa banyak ketukan dalam satu ruas birama.
Pada contoh tanda birama 2/4, berarti satu ruas birama terdiri dari 2 ketukan. Sedangkan angka 4 pada birama 2/4 menunjukkan jenis not yang digunakan dalam satu ketukan. Pada contoh tanda birama 2/4 berarti digunakan jenis not 1/4 dalam setiap ketukan. Kita lihat di situ, not setengah memiliki nilai 2 ketukan. Hal tersebut bisa terjadi karena not setengah adalah gabungan dari 2 not 1/4, sehingga nilai ketukan dari not 1/4 diakumulasi menjadi 2 ketukan. Contoh ini juga berlaku untuk not-not lain seperti not penuh, not 1/8, not 1/16, dan lain-lain. Mari kita simak contoh tanda birama yang lain agar kita bisa lebih memahaminya lagi. Untuk contoh kedua, kita gunakan tanda birama 3/2. Bagaimana kira-kira perbedaannya dengan tanda birama 2/4? Mari kita simak penjelasan berikut. Angka 3 pada birama 3/2 menunjukkan bahwa dalam satu ruas birama tersebut terdiri dari 3 ketukan. Sedangkan angka 2 pada birama 3/2 menunjukkan bahwa jenis not yang digunakan dalam satu ketukan tersebut adalah jenis not setengah. Kita lihat di situ, not 1/4 memiliki nilai setengah ketukan. Hal tersebut bisa terjadi karena not 1/4 adalah setengah bagian dari not setengah, sehingga nilai ketukan dari not 1/4 adalah setengah ketukan. Contoh ini juga berlaku untuk not-not lain seperti not penuh, not 1/8, not 1/16, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa not 1/4 tidak selalu bernilai 1 ketuk. Ada kalanya juga not 1/4 bernilai setengah ketuk. Hal itu tergantung dari tanda birama apa yang digunakan. Semoga materi tanda birama pada video kali ini bisa dipahami dengan mudah. Dan sebagai evaluasi pada video kali ini, apakah kalian tahu berapa ketuk nilai not setengah dalam tanda birama 6/8? Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Beri juga penjelasan singkatnya menurut kalian masing-masing.